kecelakaan dan sudah meminta keterangan sejumlah saksi. Tim Liputan CNN Indonesia. Diduga akibat arus pendek listrik, satu rumah warga hangus terbakar di Polewali Mandar. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Gates Foundation, Bill Gates, di Istana Merdeka pada hari ini. Turut hadir pula tokoh filantropi Indonesia dan menteri anggota Kabinet Merah Putih. Dalam sambutannya, Prabowo mengungkapkan kalau setiap tahun Gates Foundation memberikan bantuan sebesar $9 miliar Amerika Serikat setiap tahun di seluruh dunia. Khusus untuk Indonesia, Kepala Negara mengatakan Gates telah menyumbang jutaan dolar Amerika Serikat sejak tahun 2009 silam. Data dari Yayasan Gates telah mendukung Indonesia dengan lebih dari $300 juta Amerika Serikat dalam bentuk hibah sejak 2009 di berbagai sektor seperti kesehatan, sanitasi, gizi, inklusi keuangan, dan pertanian. Yayasan Gates memiliki hubungan yang penting dengan Bio Farma yang telah membantu ratusan juta orang di lebih dari 100 negara mendapatkan akses ke vaksin polio. Warga berusaha memadamkan api menggunakan alat seadanya. Api pun berhasil dipadam. The Synchronic Fire is complete. Untuk Waduh, tenang, kan setiap hari udah minum buah dengan buah dari alam tinggi vitamin C untuk jaga daya tahan tubuh. Minum buah Vita, saatnya jaga daya tahan tubuh, saatnya buah Vita. Pusing, kejar setoran, yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal. Capek kena PHP, pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian, bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot, olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya ini sampai ke dalam, gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. waktunya Pepsodent. Ngantuk. Wih, kita nyanyi yuk. Aku bikinmu rumahku, Pepsodent tiap hari, jika beruang 10 kali. Kok 10 kali? Karena Pepsodent gratis konsultasi dokter gigi. Scan packnya Haizi. Ya, Pepsodent baru, perbaiki lubang kecil kasat mata 10 kali lebih kuat jika gigi berlubang. 10 kali cegah gigi berlubang. Mau tahu rahasia tampil maksimal seharian? Pakai Rexona. Wangi dan segarnya sepanjang hari. Bikin terus percaya diri di segala aktivitas. Pakai Rexona sehabis mandi. Halo runners, siapkan diri kalian. Nikmati serunya lari bersama ribuan pelari yang disiarkan secara langsung di The American Muscle. He was when he was rolling with me. You know this ain't no 10-second race. I got nothing but time. Cool fertilizer. Pupuk dari jam berapa, Pak? Jam 1, dan udah berapa pohon yang dipupuk? 100 pohon. Wow. Nah, sejak tahun 2014, bagian petani yang ada di Desa Tutur, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sudah beralih menggunakan pupuk organik yang tadinya menggunakan pupuk kimia. Nah, dalam peralihan tersebut memang produktivitas dari tanaman kopi menurun. Tapi dengan menggunakan pupuk organik, suburan tanah semakin baik dan juga kualitas tanaman kopi juga semakin membaik. Nah, ini
adalah hamparan luas tanaman kopi yang ada di Desa Tutur, Kecamatan Tutur, dengan luas sekitar 34 hektar dari total keseluruhan 184 hektar yang ada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur untuk kopi jenis Robusta. Nah, untuk kopi jenis Arabica terdapat 24 hektar di 4 titik desa yang tersebar di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. The history of coffee in Pasuruan cannot be separated from the history of large-scale coffee management by the Dutch government. As the Dutch created an irrigated coffee processing system hundreds of years ago, one of which is a coffee drying area that is still used by coffee farmers in Pasuruan. Ini adalah lokasi bekas penjemuran biji kopi yang dibangun pada zaman Belanda dan masih dimanfaatkan oleh para petani di Desa Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. The increase in coffee production and the proliferation of coffee shops in Pasuruan has a positive impact on the economic life of Pasuruan residents in an effort to increase marketing and coffee consumption. Every Friday is designated as Coffee Drinking Day by the Pasuruan District Government. The region of Pasuruan, Irsyad Yusuf, stipulates in Circular Letter No. 1 of 2019 that government and private agencies in Pasuruan district must serve original Pasuruan coffee every Fridays. To coincide with the launch of Friday as Coffee Day, I had the opportunity to meet the region of Pasuruan, Irsyad Yusuf. Dengan surat edaran yang Bapak terbitkan, itu kan mengharuskan semua instansi lembaga dan juga yang ada di Kabupaten Pasuruan untuk meminum kopi setiap hari Jumat. Atas bagaimana dengan pandangan masyarakat, khususnya untuk para karyawan juga, dengan adanya peraturan tersebut, Pak? Kopi di hari Jumat, kopi Pasuruan. Membuat gol untuk unggul. Menanyakan masalah apa yang melibatkan Tuhan ini, Tuhan. Aku akan menepati janjiku, tapi aku ingin Tuhan lain menebusku setelah itu selesai dan mengeluarkan aku dari rumah bordil ini. Baik. Apa bisa malam ini? It's so good for me and kids. Oh, baby, you have no idea who you're dancing with. Dusty gets into your head, that's what he does. He has a very impressive rugged bravado. There's no question. But I gotta say, I'm thinking here, there's a soft, creamy center. You know, maybe feels alive. He just needs. Apa kalau yang digelar selama 5 bulan, mulai bulan Januari tahun 2025 sampai dengan bulan Mei tahun 2025, pada hari ini telah berakhir, dan yang pertama menghasilkan para pemenangnya. Sebagai juara satu adalah juara satu putra adalah Jakarta Bayangkara Presisi. Sambut siang Anda dengan serangkaian informasi hangat. Peta drama, kau...
kulturnya aja udah beda. Dan sistemnya juga sangat luar biasa, sistem angkatnya. Dan mungkin ini bisa menjadi satu solusi terbaik untuk percepatan pembangunan di Papua yang begitu ini suku bangsanya ratusan. Di wilayah Databi di sini aja sudah 89 suku, banyak sekali. Apalagi di wilayah adat lain, kan di Provinsi Papua kan ada 5 wilayah adat. Jadi saya pikir ini sangat beragam dan pendekatan pembangunan harus berbasis adat dan kebudayaan. Kalau tidak kita gagal. Karena itu pemetaan wilayah adat kita tidak punya database dari 20 tahun yang lalu. Jadi itu harus dilengkapi. Harus, dan itu perintah undang-undang otsus, itu harus dilakukan. Citos, kejunya bikin nempel. Langsung kita mandikan dulu ini sum-sum. Rating 5 setiap Senin sampai Jumat di JDV. Citos, kejunya bikin nempel. Di bulan ini, Vision Plus punya banyak tontonan yang spektakuler. Mulai dari final Liga Champions dan Europa League, lanjutan La Liga dan Bundesliga, Formula One, MotoGP sampai dengan tenis French Open. 345 hari di kejuaraan dunia 2018 di Baku, Azerbaijan, dengan mengalahkan Funa Tonaki dari Jepang yang mempertahankan gelarnya pada kejuaraan dunia 2019 di Tokyo dan menjadikannya juara dunia 2 kali berturut-turut. Pada Maret 2025, Bilodit mengejutkan dunia olahraga dengan bergabung dengan tim sepak bola wanita Mentalis 1925 di Ukraina. Meskipun belum memiliki pengalaman profesional di sepak bola, ia berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam pelatihan dan berharap dapat berkontribusi pada perkembangan sepak bola wanita di negaranya. Selain berprestasi di dunia olahraga, Bilodit juga sudah terjun ke dunia iklan. Dara cantik Ukraina ini tercatat sudah membintangi sejumlah brand internasional yang menjadikan namanya semakin dikenal di kancah internasional. Tiga 30 menit sudah kami menemani pemirsa Garuda Sport 8. Saya Karasyang beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Garuda Sport 8 setiap harinya hanya di Garuda TV. Sampai jumpa. Saya sebutkan di depan ya Sofia, dia akan melancarkan peredaran darah ke menerima siswa itu sehingga kita sudah melakukan disesuaikan dengan sarana prasarana yang ada, disesuaikan dengan keberadaan guru-gurunya juga yang ada, sehingga kami setelah berdiskusi dengan guru-guru kita mau 112 siswa untuk kuota tahun sekarang itu atau 4 kelas. Begitupun dengan SMP Negeri 6, menghadapi SPMB pihak sekolah menyiapkan kuota untuk 8 rombongan belajar. Petugas operator dan verifikator juga sudah dipersiapkan untuk mempermudah proses SPMB calon murid. Menurut Ketua SPMB SMP Negeri 6 Bandung Iwan Sulistiono, ada 4 jalur penerimaan yang bisa dipilih, yakni jalur domisili dengan kuota 40%, jalur afirmasi untuk murid yang rawan melanjutkan pendidikan dan disabilitas dengan kuota 30%, serta jalur mutasi orang tua dengan kuota 5%, dan sisanya melalui jalur prestasi. Kemudian yang keempat yaitu prestasi yaitu dari akademik, yaitu sebanyak 7,5% yaitu dari nilai raport, kemudian dari
non akademik yaitu lomba dan kejuaraan, serta khusus di Kota Bandung yaitu ada yang baru yaitu Hafiz sebanyak 2 juz minimal yaitu dengan kuota 7,5%. Gitu. Kemudian yang terbaru lagi di Kota Bandung yaitu ada tes terstandar daerah. Ini ada 10%. Ini kemarin ciri khas dari Bandung yaitu ada tes terstandar daerah. Sejumlah orang tua mengaku tak mempersoalkan pergantian nama selama disosialisasikan penguatan jaringan pada server serta adanya transparansi agar tidak terjadi kecurangan. Mungkin lebihnya bisa lebih lebih mudah orang tua itu sebetulnya kalau paham ya itu pasti lebih mudah. Cuman untuk orang tua yang gaptek yang itu mungkin susah. Jadi meminta untuk setiap pihak sekolah bisa mengarahkan orang tua tahap-tahap yang jelas dan betul itu secara secara sejelas-jelasnya gitu. Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung Edi Suparjoto, pergantian PPDB menjadi SPMB ini bukan semata perubahan nama, tetapi bagian dari upaya meningkatkan sistem penerimaan agar lebih inklusif dan berkualitas. Selain itu, ada beberapa kebijakan yang disempurnakan dengan fokus pada penyesuaian jalur penerimaan, seperti pergantian jalur zonasi menjadi domisili, penambahan kuota afirmasi, serta jalur mutasi. Berbeda dengan sistem PPDB yang bisa memilih 2 jalur, pada SPMB ini orang tua atau calon murid hanya bisa memilih 1 jalur. Khusus tes terstandar akan dilakukan rangkaian tahapan mengacu pada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB dan Perwal nomor 24 tahun 2025 tentang SPMB. Nah, tes standar daerah ini itu nanti peserta yang akan ikut daftar, kemudian verifikasi, dan nanti akan mendapatkan kartu peserta dan secara otomatis di mana pelaksanaannya tanggal hari waktu tepat dan tesnya itu CAT. Ada 35 soal, 4 mata pelajaran. Nah, dari setelah selesai itu akan muncul nilainya seperti CAT, CPNS. Nah, nilai itu ketika di-approve oleh sekolah asal, sekolah tujuan 1-2, maka baru akan muncul di web. Nah, ketika muncul di web, itu langsung akan secara otomatis passing rate, ya, scoring. Mengacu pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021, pada PPDB memiliki jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, dan prestasi. Sedangkan dalam SPMB, jalur penerimaan berubah menjadi jalur domisili mengutamakan murid yang berdomisili di wilayah penerimaan yang ditetapkan pemerintah daerah. Kemudian jalur afirmasi diperuntukkan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas dengan validasi berbasis data sosial dari pemerintah. Selanjutnya jalur prestasi berlaku untuk SMP dan SMA dengan perhitungan dengan bobot nilai rapot prestasi akademik atau non-akademik serta tes terstandar yang ditetapkan pemerintah daerah. Terakhir, jalur mutasi diperuntukkan bagi murid yang orang tuanya berpindah tugas serta anak guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tuanya mengajar. Berikutnya, sistem zonasi yang menentukan penerimaan berdasarkan jarak rumah ke sekolah digantikan oleh sistem domisili. Implementasi jalur domisili pada SPMB menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah. Lalu kuota penerimaan siswa mengalami perubahan signifikan pada setiap jenjang. Untuk SD, jalur domisili, afirmasi, dan mutasi persentasenya tetap, yakni minimal 70% jalur domisili, 15% jalur afirmasi, dan 5% untuk jalur mutasi. Sedangkan untuk SMP, jalur domisili dari minimal 50% pada PPDB menjadi minimal 40% pada SPMB. Kemudian jalur afirmasi dari minimal 15% pada PPDB menjadi minimal 20% pada SPMB. Jalur prestasi dari kuota yang tidak ditetapkan menjadi minimal 25% pada SPMB. Pihak sekolah, para orang tua dan calon murid yang biasanya sudah hafal dengan sistem PPDB kini harus beradaptasi dengan aturan baru. Bagi orang tua dan calon murid penting untuk memahami aturan sejak dini agar tidak mengalami kendala saat pendaftaran. Sementara bagi sekolah, perubahan ini berdampak pada penyesuaian sistem administrasi, perubahan komposisi siswa, serta akan memiliki banyak siswa dari latar belakang ekonomi yang beragam. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
Pro kontra isu pemanggilan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih ramai dibahas publik usai Forum Purnawirawan TNI menyampaikan 8 kali tuntutan. Selengkapnya saja dan tetaplah bersama kami di Padi. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Platform Word Koi merupakan Kementerian Komunikasi dan Digital kantor cabang Word yang terdapat di Jalan Insinyur Haji Juanda Bekasi ditutup. Ikuti agar berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom Senin sampai Jumat jam 4:30 sore serta Sabtu dan Minggu jam 5 sore live di CNN Indonesia. Menghadirkan ruang publik untuk bersuara dan menggali referensi terpercaya dalam menentukan pilihan. Dia boleh untuk mengajukan pengunduran diri, tapi presiden juga punya hak prerogatif, ya kan, untuk menolak hal tersebut. Namanya juga manusia melakukan kesalahan, presiden masih memberikan kesempatannya. Ikuti perbincangannya dalam Political Show setiap Senin jam 8 malam live di CNN Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai para pihak yang mendesak Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden sebagai hal yang kampungan. Menurutnya seharusnya semua pihak harus kompak dan mendukung pemerintahan di tengah ketidakpastian global. Hal itu dikatakannya di Istana Kepresidenan pada Senin malam. Untuk pengaturan presiden Kita harus kompak gitu aja kan. Bisa dan dunia begini, ini kan campur mereka. Kita harus fokus suara mendukung pemerintah. Tadi sama sekali Pak Presiden Prabowo tidak menegur Panglima TNI terkait transaksi Lalu bagaimana catatan editorial terhadap pro kontra pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan langkah Presiden Prabowo bertemu dengan sejumlah purnawirawan TNI di tengah tuntutan yang mereka ajukan? Akan kita diskusikan bersama dengan Wakil Pimpinan Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. selamat malam, Caca. Mas Revo melihat pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para purnawirawan TNI di tengah adanya pro kontra akibat tuntutan mereka juga untuk memakzulkan Gibran, meminta Gibran turunlah dari jabatannya, dicopot dari jabatannya. Murni konsolidasi atau sebenarnya mengirim pesan politik tertentu? Ya, Caca. Kalau kita melihat ketika Presiden Prabowo pada tanggal 6 Mei 2025 kemarin itu mendatangi para purnawirawan TNI-nya sangat menarik gitu ya. Di tengah para purnawirawan sebelumnya sudah memberikan tuntutan, ada 8 tuntutan yang salah satunya adalah meminta pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah, yang menarik adalah Presiden Prabowo datang menemui para purnawirawan. ID termasuk dalam data biometrik paling sensitif. Menurutnya pengumpulan data ini bisa melanggar UU PDP jika dilakukan tanpa persetujuan sah dan tanpa regulasi yang jelas. Hal ini dinilai beresiko menempatkan data pengguna Indonesia tanpa perlindungan hukum. Dev juga menyoroti ketiadaan lembaga pelindung data pribadi, padahal UU PDP sudah berlaku sejak Oktober 2024. Tanpa sistem audit dan keterbukaan teknologi, tidak ada jaminan data tidak disalahgunakan atau dikirim ke luar negeri tanpa sepengetahuan pengguna. World App sendiri belum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSI resmi di Indonesia. Bahkan WorldCoin induknya menggunakan TPDSE atas nama badan hukum lain. Ramai-ramai pindai bola mata, gak paham ataupun gak bahaya ya terbuai bujuk rayu aplikasi pindai bola mata. Nah, gimana ini mengkhawatirkan atau nggak? Tapi gini, kalau dari perspektif saya, ini tuh adalah sebenarnya bukan hal baru. Pindai bola mata ini bukan hal baru. Tetapi yang jadi problem di sini adalah kita belum ada regulasi yang mengatur dan bagaimana menjamin data kita ini aman. Nah, sekarang kalau ini diberlakukan di Indonesia, seberapa siap masyarakat kita? Itu dulu deh. Oke, mungkin
soal data pribadi itu kan harus ada perbedaannya antara melihat sama menyimpan. Kalau misalnya kita mau masuk ke kompleks atau ke KTP, diminta ke kompleks atau ke gedung, diminta KTP kita memelihara KTP kita selama nggak disimpan sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Yang menjadi permasalahan sekarang di Worldcoin atau secara digital adalah ketika di foto, ketika dipindah itu disimpan apa enggak. Nah mungkin ini dia yang sebenarnya kendalanya di kita sebenarnya udah ada aturannya, udah ada undang-undang perlindungan data pribadi. Tapi itu juga masih bermasalah sampai sekarang karena undang-undang itu nggak bisa berjalan karena belum ada lembaganya. Makanya kan begitu Komdigi melakukan tindakan yang digunakan adalah pendaftaran izin. Jadi dia belum menyebut soal PDP. Nah ya karena ini teknologi baru juga mungkin jadi kita harus investigasi juga apa yang dilakukan oleh si aplikasi ini. Apakah dia akan menyimpan atau tidak begitu ya? Walaupun katanya klaimnya tidak menyimpan, hanya berusaha membedakan antara satu individu dengan individu lainnya. Oke. Sekarang saya mau tahu dari mata masyarakat. Ini kan baru gembar-gembornya sekarang, gitu ya. Tapi waktu saya riset lebih dalam, ternyata ada satu kejadian terjadi di luar daerah Jakarta, di mana sang ibu meminta anaknya untuk mengikuti pemindaian mata ini yang dilakukan di sekolah. Dan itu terjadi di tahun 2021, gitu. Nah, pertama, kok bisa menyasarnya ke kawasan pinggiran dulu gitu, apalagi kalau memang katanya aplikasi ini untuk middle ke atas gitu, tapi kok seolah-olah yang disasar tuh kaum-kaum lemah dengan jaminan in return tadi ada dana 250 sampai 800 ribu, walaupun itu bentuknya adalah cryptocurrency gitu ya. Jadi memang dari sisi masyarakat tentu cukup menarik ya ketika hanya cukup dipindai matanya, bola matanya terus dapat uang. Itu suatu hal yang tentu sangat berat sekali, apalagi di tengah sekarang ekonomi lagi sulit, ya kan, orang butuh pekerjaan. Artinya dari sisi masyarakat pun itu suatu hal yang tidak menarik, tapi tentu masyarakat juga menarik untuk kita saksikan salah satu bagian dari kekuatan politik gitu ya, cacat, walaupun mungkin tidak dalam kekuatan kita. Bisa diri kita masak. And you run in your wetsuit. This time. Wah, semalam nih nyucinya. Benar, pakai ini. Sunlight baru. Dengan teknologi Rapro Power. Bisa lebih banyak, 10 kali lebih cepat bersihkan lemak, bahkan pada plastik. Bersih, baru. Sunlight Rapro Power. Sepanjang hari, kejahatan tak mengenal jeda. Tetap waspada, karena ancaman mengintai kapan saja. Saya kira itu orang-orang Jawa, karena nggak ada kepalanya. Membongkar sejumlah fakta, mengungkap kejahatan nyata. Berita utama kriminal, Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore hanya di TV One. Was originated in Sweden. Kaki tidur itu loh. Rempah kuning terdapat masakan yang memiliki cita rasa serupa yang dikenal dengan gangan. Gangan adalah masakan khas Pulau Belitung yang bahan utamanya adalah ikan laut. Masyarakat Bangka Belitung biasanya mengidentikan gangan dengan rempahnya Pulau Belitung.
Namun, meski sepintas terkesan serupa, ada beberapa perbedaan dari dua masakan ini, terutama pada kekentalan kuah yang disajikan. Jangan itu makanan khas Belitung yang bumbunya hampir sama dengan lempak kuning kita juga sih. Untuk pindang itu makanan khas dari Palembang yang kita tahu. Untuk pindang ini kalau di Palembang itu hampir sama juga sih, cuman perbedaannya dia menggunakan belimbing ulu, menggunakan kemangi untuk pelengkapnya. Berbeda dengan lempak kuning yang tidak menggunakan kemangi. Sampurasun Jawa Barat, saat ini siaran Simpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Simpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Sosok yang menginspirasi dengan setiap langkah yang menggugah hati, kebahagiaan hadir di tengah mereka melalui perjuangan dan pengorbanan. Momen panas paling datang keluar, nggak keluar ya kita ribut. Jadi Anda yang mengeluarkan. Ada sambal merahnya, aku tambahin sayuran dan coba menghadapi tantangan seperti kemiskinan, kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas, dan kesenjangan gender. Jadi tahu kan? Camping pesantren ini itself. And which tree did they choose? Mostly the spruce, which, looking back, was maybe not the best decision, but at that time, it seemed like a good idea. To find out why, we're driving to Thuringia, in the center of Germany, to meet Fanny Hurtig, a forester. Die Fichte schnell süß. Jauh dari apa yang bisa mereka tunjukkan ya pada sejak pergantian. Dan juga mengalami penurunan dalam cinta yang tak. Kami benar adalah menjamin penambahan penahanan setelah ada adik SSS mahasiswa ITB yang ditangkap dan ditahan karena membuat gambar tak senonoh, ada gambar Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya. Kami bisa memahami alasan polisi menangkap karena memang gambar tersebut sangat tidak tepat. Ya. Saya sendiri sebenarnya sangat sedih melihat gambar tersebut. Namun demikian di sisi lain, ya kami melihat anak tersebut, ya adik tersebut masih muda dan masih sangat mungkin bisa dibina, ya diajak berkomunikasi yang baik dan dibuat mengerti bahwa apa yang dia lakukan sangat-sangat tidak baik, ya tidak pas. Nah, kami yakin juga Pak Kapolri itu adalah orang yang sangat bijaksana dan kami memahami sesuatu yang sulit dilakukan oleh Polri. Ya. Kami selalu yakin adik tersebut bisa segera disatukan. Ya, pemirsa, sebelumnya mahasiswa ITB yang diduga mengunggah meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditetapkan tersangka. Sementara terkait motif masih diselidiki oleh polisi.
Mahasiswa ITB berinisial SSS ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga mengunggah meme foto Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mahasiswa tersebut kini ditahan di Barreskrim Polri. Sementara terkait motif mahasiswa tersebut, Karopemnas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo mengatakan masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasri merespon soal kasus ini. Ia mengungkapkan pemerintah mengusulkan pelaku yang notabene masih mahasiswa itu lebih baik dibina. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah itu kalau anak muda dia mungkin ada semangat yang terlanjur, ya mungkin lebih baik dibina karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum. Jadi harapan kita teman-teman yang mahasiswa yang mungkin selama ini terlalu bersemangat misalnya memberikan kritikan, mengekspresikan kritikannya, mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi, tapi bukan dihukum. Sementara itu, keluarga mahasiswa ITB membenarkan adanya penangkapan mahasiswanya. Mahasiswa berinisial SSS ini dijerat Undang-Undang ITE dan terancam 12 tahun penjara. Demikian breaking news kali ini. Saya Aulia Wardani beserta kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Press ball there, and once the Knopf try. Terlepas lagi Kundra dan perangkat lunak dan kemampuan 20 tahun, 3 senyum terus kan. Tentunya. Nah, di samping saya ini sudah ada TV, ini ukuran 65 inch. Dapat dilihat harga awalnya ini Rp8.698.000 apabila mendapatkan diskon sampai dengan 20%. Ini menjadi Rp6.978.200. Nah, apalagi sekarang adalah waktunya untuk libur panjang long weekend sampai dengan Selasa nanti. Anda bisa datang ke Transmart dimanapun Anda berada, karena ini untuk persiapan nanti untuk kumpul bersama keluarga ataupun juga dengan keluarga gitu. Tadi bisa dipakai untuk nonton bareng sama keluarga ataupun teman, dan juga persiapan untuk kumpul bareng juga bisa membeli makanan yang ada di Transmart. Tadi saya sempat keliling-keliling untuk melihat itu bagian fresh, buah-buahan juga diskon sampai dengan 20%. Nah, bagi Anda yang belum tahu mau liburan kemana, mungkin bisa datang ke Transmart yang ada di seluruh Indonesia, karena ini akan berlangsung sampai dengan toko tutup, yaitu pukul 10 malam. Mita Handayani, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat. Jangan lupa Transmart Full Day Sale akan kembali hadir menemani aktivitas Anda. Catat Minggu 11 Mei 2025 mulai dari toko buka hingga pukul 10 malam, serentak di seluruh gerai Transmart Indonesia. Nikmati belanja berbagai produk dengan diskon besar-besaran serta diskon hingga 50%, ditambah 20% bagi pelanggan yang menggunakan Alo Prime, kartu kredit Bank Mega atau kartu kredit Bank Mega Syariah. Menjelang puncak Waisak, umat Buddha mengambil air berkah di sumber mata air Umbul Jumpet di Gunung Sindoro. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Prime News. Ikuti perkembangan dunia teknologi terbaru bersama CNN Indonesia. Kami hadirkan deretan informasi teknologi terkini serta berbagai inovasi untuk kehidupan sehari-hari. Hacking atau peretasan ini jadi salah satu kejahatan di dunia digital saat ini, termasuk di akun media sosial seperti yang sedang saya alami saat ini. Jangan lewatkan CNN Indonesia Tech News.
setiap Sabtu jam 10:30 pagi live di CNN Indonesia. Simak ragam kisah inspiratif hanya di CNN Indonesia. Kehadirannya memberi kebaikan untuk sekitar. Merekalah sosok pahlawan, pemberi solusi bagi kehidupan. Anak muda sekarang itu sangat sedikit yang mau belajar memakai. Banyak yang tertarik, banyak yang bergabung untuk sama-sama belajar. Saksikan CNN Indonesia Heroes setiap minggu jam 10:30 pagi di CNN Indonesia. Umat Buddha di Surabaya, Jawa Timur merayakan Hari Raya Trisuci Waisak di Vihara Budayana Dharmawira Center. Sementara itu di Temanggung, Jawa Tengah, menjelang perayaan Trisuci Waisak, umat Buddha mengambil air berkah Waisak di sumber mata air Unggul Jumprit di lereng Gunung Sindoro. Beginilah suasana prosesi pengambilan air berkah Waisak di sumber mata air Unggul Jumprit di lereng Gunung Sindoro, Desa Tegalrejo, Temanggung, Jawa Tengah pada Minggu siang. Secara bergantian, para biksu Majelis Perwakilan Umat Buddha serta biksu Tudong mengambil air berkah Waisak yang ditempatkan di 42 kendi yang telah dipersiapkan. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan puja bakti air berkah Waisak oleh para biksu dari masing-masing sangha beserta sejumlah umat Buddha. Usai melakukan puja bakti, air berkah Waisak ini rencananya akan dibawa ke Candi Mendut Magelang untuk disemayamkan dan disakralkan bersama api Dharma Waisak sebagai sarana puja bakti pada puncak detik-detik Waisak besok. Dan di mana makna air suci di dalam bumi itu adalah tentang hati, kerendahan hati, cinta kasih seperti air, bahwa air itu memberikan kehidupan kepada siapa tanpa batas. Ibadah umat Buddha yang hikmat ini diawali dengan kebaktian Mahayana, dilanjutkan dengan prosesi Yivo atau pencurahan air bunga pada Rupang Bodhisatta Siddhata. Ibadah perayaan Hari Raya Trisuci Waisak ini di Vihara Budayana Dharmawira Center, BDC Surabaya, Minggu siang. Vihara yang berada di Jalan Raya Panjang Jiwa Surabaya ini kembali menyambut perayaan Hari Raya Trisuci Waisak yang diikuti sekitar 500 umat Buddha. Pelaksanaan ibadah Trisuci Waisak kali ini bertemakan tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan mewujudkan perdamaian dunia. Romo Pandita Vihara BDC Surabaya, Agung Prajna Mudita berpesan, pada Hari Raya Waisak 2569 tahun 2025 ini sebagai pengingat bahwa umat Buddha tidak hanya menjaga kerukunan dengan antar umat Buddha saja, melainkan bersama seluruh umat agama lain untuk mewujudkan perdamaian dunia. Untuk Waisak tahun ini kan kita diharuskan untuk menekankan pentingnya keharmonisan dalam hidup berdampingan dengan agama lain gitu ya. Jadi pesannya adalah kita harus saling toleransi, saling berdampingan, saling menghargai kepada sesama manusia, sesama umat beragama, jangan sampai ada perselisihan yang berkelanjutan atau mungkin perselisihan yang sangat besar. Pelaksanaan ibadah dimulai dengan kebaktian Mahayana, dilanjutkan dengan prosesi Yivo atau pencurahan air bunga pada Rupang Bodhisatta Siddhata, dan ditutup dengan fangsen atau pelepasan burung pipit sebagai simbol kebebasan dan mencintai sesama makhluk hidup. Tim Liputan CNN Indonesia. Hari Raya Waisak merupakan salah satu hari besar agama Buddha yang dirayakan secara hikmat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perayaan ini tidak hanya menjadi bagian dari tradisi keagamaan, tetapi juga momen refleksi mendalam atas perjalanan spiritual Siddhartha Gautama. Dan saat ini kita telah terhubung dengan jurnalis Transmedia Tri Joko Purnomo. Iya, nggak mau. Itu juga hak kita untuk minta itu. Oh boleh ya, walaupun ujung-ujungnya kayak rese banget sih nih orang, tinggal kasih doang gitu kan. Itu ya pilihan. Pilihan, benar. Oke, kita akan nantikan seperti apa ya, lagi juga daripada pandang-pandangan sama bola, mendingan pandang-pandangan sama saya, ya nggak? Saya dikit
jadi pindah sama Kang Enda. Kalau gitu terima kasih Kang Enda, terima kasih Mas Emis atas diskusinya. Kita ketemu lagi di Talk Show berikutnya ya. Di Jumbo Jumbrek. Selanjutnya air berkah Moika ini dibawa ke kompleks Candi Mendut untuk disemayamkan dan dikabarkan. Dan rencananya pada besok siang, tepatnya Senin siang besok sekitar jam 11, rencananya api Dharma dan air berkah Moika ini akan dibawa ke pelaksanaan Candi Borobudur untuk dilakukan puja bakti menjelang detik-detik Waisak yang dipusatkan di pelataran Candi Borobudur. Begitu saja. Baik, rencananya akan ada berapa jumlah umat yang akan ikut beribadah di sana? Diperkirakan untuk jumlah jemaah atau umat yang hadir di perayaan Waisak tahun ini dari angka puluhan ribu hingga mencapai angka 70.000 umat Buddha untuk hadir dalam prosesi detik-detik Waisak ini. Begitu saja. Baik, terima kasih jurnalis Transmedia Trijoko telah bergabung malam hari ini bersama kami. Hingga minggu siang ada 14 calon haji yang tertunda keberangkatannya akibat sakit dan mendampingi jemaah yang sakit. Sementara itu seorang calon haji yang mengalami demensia ingin pulang dari klinik asrama haji karena teringat belum memberi makan sapi peliharaan di rumahnya. Seorang jemaah calon haji berusia 70 tahun asal Jember, Jawa Timur ini tiba-tiba ingin pulang. Ia berusaha keluar dari Poliklinik Embarkasi Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur Minggu pagi. Ia masih merasa gelisah karena belum memberi makan sapi peliharaannya di rumah. Awalnya sejumlah petugas berusaha menenangkan, namun Enjo tetap bersikeras pulang. Hingga akhirnya petugas berhasil membujuk dan memintanya kembali masuk ke poliklinik. Enjo Endim Parmo adalah salah satu jemaah haji asal Jember, Jawa Timur yang menderita demensia. Selain Enjo, ada calon haji lain bernama Ahmad Sadif dan Siti Aisyah yang juga mengalami demensia. Ketiganya sama-sama berasal dari kloter 32 asal Jember. Masih dari Surabaya, Jawa Timur, 13.011 jemaah calon haji dari 35 kloter telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Hari Minggu ini ada 5 kloter yang diberangkatkan mulai dari kloter 31 hingga 35 yang kesemuanya berasal dari Kabupaten Jember. Menurut PLH Sekretaris PPIH Embarkasi Surabaya Sugio, dari total 35 kloter yang telah diberangkatkan, masih ada 14 jemaah calon haji yang ditunda keberangkatannya. Rinciannya, 7 calon haji sakit dan masih dirawat di Rumah Sakit Haji Surabaya. Sementara 7 calon haji lainnya merupakan pendamping calon haji yang sakit. Nanti semuanya akan diberangkatkan sampai kloter 35 yang berjumlah 13.011 jamaah sampai kloter 35 hari ini. Ada yang open seat karena sakit. Sakitnya apa kita bukan? Sakitnya ya kebanyakan sakit karena tua ya, karena gula darah, karena tensi, karena jantung ya, sakitnya orang tua. Di hari Minggu ini ada 4 kloter jemaah calon haji yang masuk ke asrama haji Embarkasi Surabaya.
4 kloter tersebut diantaranya kloter 36 dan 37 asal Lumajang, kloter 38 asal Lumajang dan Bondowoso, serta kloter 39 asal Bondowoso. Tim Liputan CNN Indonesia. Tetaplah bersama kami karena CNN Indonesia Prime News masih akan kembali bersama rekan saya Diana Valencia. Saya Syazali Sasro pamit. Sampai jumpa. Lions in support of the Paris Climate Agreement. So how did a white goods company come to prioritize sustainability? I sat down with its CEO Hakan Ferglu in London. Hakan, thank you so much for joining me today. It's great to see you. Thank you for having me. Of course, you're the CEO of Arçelik, and prior to that, you were working for Koç Holding. How has the business attitude changed towards sustainability since you began in the businesses? I think the whole world's attitude has shifted, not only the business world, but governments, individuals. I think there's a whole new level of consciousness around the planet. It essentially comes from our instinct to survive. The same I can say about our business, but the transformation has been much quicker because we also saw it as a business opportunity. Doing the right thing by the environment, which means trying to mitigate the impact of a changing climate, especially controlling emissions, decarbonizing, and trying to protect the ecosystem you operate in, became a priority for us because we simply saw it as an opportunity to also differentiate vis-a-vis our competitors. I would say being part of a family-owned group like the Koç Group has helped because it means there's a lot more long-term vision built in, and effectively that long-term performance is only possible if you are doing the right thing and you're a sustainable business in terms of the environment. What are the consequences if we don't do enough to combat the climate crisis? Catastrophic. We came right to the heart of what I'm very passionate about. The data I have been seeing for a long time now, and this started when I first became CEO, I think 2015-16, when I was part of the World Bank High Commission for Carbon Pricing. There I saw for the first time real, unadulterated, not subjective data, objective data. And the rate of change is actually much faster than we realize. Most people talk about 2030 as this magical date, which by everyone will keep their promises and will decarbonize and things will be good. But when you think of 2030, for some reason, we all think it's very far away in the distant future. That immediately impacts our behavior today. We don't feel the immediate urgency or need to change our consumption habits. It's going to not only impact our children's lives, it's actually our generation which will be impacted. So basically it has to be all out, and the time devoted to raising awareness is over. I've done a lot of that. It's now time to take action on every level, personal, business, government, every level. Arçelik produces white goods like washing machines and refrigerators. Can these be sustainable? It's a good question. I mean, ultimately, they consume energy. They use a lot of materials in production, so they cause a huge amount of emissions. I do believe they can be sustainable. First of all, they have a real use case. They make people's lives easier, hygiene, food security. We can't really live without them. But what we can do is make them in a way that consumes a lot less energy. We can make them recyclable, and actually does all of these things. And if this war, as I call it, because it is war, is going to be won, it's going to be won by companies that set these examples, that are decarbonizing, not because they have to, because of regulation, because they choose to. And the scale companies, in the case of Arçelik, reducing our emissions by 50% means 11.5 million tons, which is roughly equivalent to Hungary's annual emissions. So you can see how, if you put 100 of these companies together, how it will make a real dent in decarbonizing the economy. And according to ethicalconsumer.org, the average life cycle of a washing machine, for example, has dropped from 10 years to 7. How is Arçelik? Biasa hebat, perguruan musik bernama Ahmad Souki tadi di mana di leg pertama. But because newer washing machines consume far less energy and therefore emit far less carbon and consume far less water.
So I would almost argue that we need a shorter lifespan in the immediate future to reduce the amount of emissions caused by the washing machines that people use. But then the newer ones we are putting in the market should, of course, be durable and recyclable. How Arçelik approaches this problem? We started organizing campaigns where we'd give you a discount to take your old machine from you and to give you a higher energy rated machine that consumes less, and give you a discount to incentivize you to buy it. But we quickly found that the older machines were ending up in the landfill, and there's a huge amount of plastic, steel, copper that's really usable. We couldn't find anyone to recycle and bring these materials back into the economy, so we built our own recycling facilities. They're Mad Max looking sort of 40-50 meter high roof, giant machines, but they recover more than 90% of the materials, and we use those in our new products, or we sell it to downstream industries. You first took part in the EU's cyclical economy project, C-Service, back in 2019. How feasible is total recycling to achieve a circular economy that, of course, many are hoping for? I mean, it's the holy grail. It's the whole thing about regeneration. I wish us humans could live in harmony with nature and give back at least what we take or more, so that humanity is sustainable. Unfortunately, this is not the world we live in, and I blame economists' forefathers and how they taught economists. I studied economics. I blame them more than others do, because there's no value to nature. In any market economy, when you consume something and it gets less in quantity, it's supply and demand. The cost of that should go up. And because we don't attribute any value to nature, the cost, the opportunity cost of destroying it is not built in. I am hoping that by introducing mechanisms like carbon. Kamera pengawas merekam begal terhadap siswi SMKN Kelakah, Lumajang, Jawa Timur yang sedang berteduh di depan warung saat hujan deras. Korban bernama Mufida dihampiri 4 begal dengan mengendarai 2 sepeda motor. Pelaku berupaya merebut paksa sepeda motor korban. Berikutnya, korban sempat berlari meminta tolong dan mengadang, namun gagal. Tiba-tiba didatangin kelompok orang itu 2 pakai sepeda motor 4. Nah, sepedanya itu langsung kan kuncinya nyantol, jadi langsung dirampas, korban lagi, terus sempat ngadang lagi di sana sepedanya, ternyata jatuh di sana. Insya Allah, Polres Lumajang sudah bekerja keras untuk mendeteksi pelakunya. Segera kita dalam kejadian seperti ini sangat tidak diharapkan terjadi. Kasus begal di Jalan Raya Randu Agung ditangani Satreskrim Polres Lumajang. Tim Liputan CNN Indonesia. Kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan perawat di salah satu rumah. Yang berita ekonomi dan bisnis yang menjadi perhatian pelaku usaha dari dalam dan luar negeri hanya di CNBC Indonesia. Ikuti analisis mendalam pergerakan pasar efek hari ini. Sektor-sektor yang memang paling menunjang ada di banking, ada saham-saham dari sektor properti. Dan prediksinya di esok hari dalam Closing Bell. Senin sampai Jumat jam 3 sore. Dapatkan rangkuman berita ekonomi terlengkap dan informasi berbagai peristiwa. Atau uang Garuda menguat 75 poin atau naik 0,47% dari perdagangan sebelumnya. Serta isu geopolitik dalam Evening Up. Senin sampai Jumat jam 5 sore. Jangan lewatkan program-program unggulan di sore hari bersama CNBC Indonesia. Welcome back to the show. I'm Tanya Braha, and I'm speaking with Hakan Berkulu, the CEO of white goods company Arçelik, to find out how it's strengthening its green targets. I want to ask you about Arçelik's specific sustainable commitments now. You're targeting net zero target throughout your value chain by 2050. How feasible is that? It's not, actually. I mean, a straight answer. It really is not. Laws of physics dictate that it's not. But what we can do is we can reduce our emissions and impact drastically. And once we manage to do that, then we can mitigate the rest by investing
in regenerative, or what we call blue carbon credits. In the end, we will have to invest in projects which mitigate whatever carbon we are emitting. But one thing is certain, is that we have to do everything within our power to minimize that. And we will. This would also apply to Scope 3 emissions, which takes into account business travel, investments, and even employee commuting, things traditionally that are not counted when it comes to sustainability reporting. What is Arçelik doing specifically to reduce those Scope 3